Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabatku, buat saudara-saudaraku yang suka nonton media sosial. Semoga dengan hadirnya media sosial kita bisa menambah ilmu, menambah wawasan, dan menambah informasi baik dalam maupun di luar. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mari kita buka wawasan tentang masalah hukum pidana. Mungkin saudaraku merasa heran apa yang dilihat di media sosial tentang Ferdy Sambo dulu divonis hukuman mati, sekarang menjadi hukuman seumur hidup. Yuk kita kupas tuntas tentang masalah jalur hukum pidana dari mulai penangkapan sampai pembebasan dari penjara. Saudaraku yang berbahagia, kalaulah warga Indonesia punya kesalahan, kena pidana, mungkin akan dipenjarakan, akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena di kita itu ada yang namanya polisi. Polisi itu adalah mengayomi dan melindungi warga negara Indonesia, sehingga warga Indonesia apabila punya keluhan ataupun masalah pidana tinggal melaporkan kepada pihak kepolisian. Kemudian yang namanya pihak kepolisian akan menerima laporan dari warga dengan menghadirkan saksi-saksi ataupun barang bukti. Kemudian pelaku tersebut di BAP, yaitu berita acara perkara. Dengan adanya BAP, berita acara tersebut, maka orang yang berbuat salah itu menjadi orang tersangka. Kalau sudah menjadi tersangka, berkas tersebut akan dilimpahkan kepada pihak kejaksaan, yang mana kalau berkas itu BAP tersebut kalau udah dilimpahkan kepada pihak kejaksaan, maka pelaku tersebut bukan tersangka lagi, tapi akan menjadi terdakwa. Kalaupun sudah terdakwa, yang namanya berkas sudah masuk ke kejaksaan, maka orang itu akan disidangkan selama 3 kali persidangan. Yang pertama adalah sidang kesaksian, yang kedua sidang tuntutan, yang ketiga sidang vonis. Apabila seorang terdakwa sudah diketok vonis sama hakim, baik dia hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup ataupun hukuman di bawah seumur hidup, maka pada waktu itu hakim itu akan menawarkan 3. Yang pertama adalah menerima, yang kedua banding, yang ketiga adalah pikir-pikir ataupun terima pikir-pikir atau banding. Ketika Ferdy Sambo divonis dengan hukuman mati, dia mengajukan banding. Kemudian banding itu diproses dan akhirnya menetapkan bahwasanya Ferdy Sambo itu hukumannya menjadi seumur hidup karena mengajukan banding. Setelah itu, kalaupun sudah istilahnya berkas tersebut terdakwa kemudian dia sudah menandatangani, menerima dengan keputusan hakim, maka dia menjadi seorang narapidana, yaitu adalah tahanan negara, yang mana dia akan menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Maka dia akan menjadi
penghuni lapas, yaitu lembaga pemasyarakatan. Selama di lembaga pemasyarakatan, dia akan menjadi warga binaan. Dia dibina supaya menjadi manusia yang berpancasila, proaktif dan konduktif sesuai dengan catur dharma narapidana. Selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan harus menjadi baik, berkelakuan baik, tidak boleh ada masalah-masalah lain selama menjalani hukuman. Kemudian di lembaga pemasyarakatan itu ada anugerah dari pemerintah seperti adanya remisi, adanya asimilasi, adanya gerasi ataupun PK peninjauan ulang ataupun gerasi, dan ada juga dasawarsa. Itu adalah bentuk pengurangan hukuman dari anugerah ataupun anugerah dari pemerintah. Yang penting seorang narapidana itu selama di lembaga pemasyarakatan itu berkelakuan baik. Kalau dia mau menjelang kebebasan, di lembaga pemasyarakatan sekarang ada program bersyarat, yaitu program CB, cuti bebas, ataupun CMB, cuti menjelang bebas, PB, yaitu program bersyarat, itu potongan. Cuman kalau sudah ada pengajuan untuk mengikuti program bersyarat, harus berkelakuan baik, kemudian dia akan dibebaskan apabila sudah turun dari keputusan dari Menteri Hukum dan HAM. Sudah begitu, maka seorang narapidana itu dibebaskan dengan mengikuti program bersyarat. Yang penting setiap sebulan sekali dia melapor kepada pihak Bapas. Jadi kesimpulannya, saudara-saudaraku, yang namanya hukum pidana ini harus kita tahu sebagai masyarakat, jangan sampai tahu dari orang lain saja. Ketika Ferdy Sambo sudah menjadi vonis hukuman mati, maka mengajukan banding, maka banding dikabulkan menjadi hukuman seumur hidup, dan begitu juga yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan mengerti tentang hukum yang terjadi di Indonesia, dari mulai penangkapan sampai dia bebas pulang lagi kepada masyarakat yang awalnya menjadi seorang narapidana menjadi kumpul lagi bersama keluarga. Itu saja pesan dari saya, semoga ada manfaatnya, buka wawasan, dan semoga selalu sehat walafiat saudara-saudaraku yang suka nonton media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.